Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Brutadigan dengan NIM C0N021023 dari program studi keuangan daerah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laporan keuangan sektor publik. Baiklah, lanjut saja. Yang pertama, teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Tujuan khusus dari laporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercaya dengan cara yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Slide yang selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Tujuan laporan keuangan menurut SAFC. Nomor 4, Financial Accounting Standard Board atau FASB tahun 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 atau SAFC 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba, Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization. Laporan yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi serta pengaruh dari atas transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan kondisi sumber daya kekayaan bersih organisasi non-bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersamaan sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang ketujuh, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi. Yang keempat, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Yang selanjutnya, pemakai laporan keuangan sektor publik. Pemakai laporan keuangan sektor dan kepentingannya. Dribin et al. Tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Ke-10 pemakai laporan tersebut adalah: yang pertama, pembayar pajak; yang kedua, pemberi dana bantuan; yang ketiga, investor; yang keempat, penggunaan jasa; yang kelima, karyawan atau pegawai; yang keenam, pemasok;
yang ke-7 Dewan Legislatif, yang ke-8 Manajemen, yang ke-9 Pemilih, yang ke-10 Badan Pengawas. Lanjutannya, Anthony et al. Tahun 1999 mengklasifikasikan pemakaian laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama lembaga pemerintah, yang kedua investor dan kreditur, yang ketiga pemberi sumber daya, yang keempat badan pengawas, yang kelima konstituen. Sementara itu, Henley et al. Tahun 1992 mengklasifikasikan penggunaan laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama anggota terpilih, yang kedua masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak, yang ketiga pelanggan atau klien, yang keempat karyawan atau pegawai, yang kelima pelanggan dan pemasok, yang keenam pemerintah, yang ketujuh pesaing, yang ke-8 regulator, yang ke-9 pemberi pinjaman, yang ke-10 donor dan sponsor, yang ke-11 investor atau partner bisnis, yang ke-12 kelompok penekan lainnya. Lanjutan yang slide dari berikutnya, pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan Anespesina tahun 1997. Yang pertama, masyarakat pengguna jasa publik, yang kedua masyarakat pembayar pajak, yang ketiga perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, yang keempat badan dan masyarakat sebagai kreditur pemerintah, yang kelima badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB dan sebagainya, yang keenam investor asing dan country analysis, yang ketujuh generasi yang akan datang, yang ke-8 lembaga negara, yang ke-9 kelompok politik atau parti politik, yang ke-10 manajer publik atau gubernur, bupati, direktur BUMN dan BUMD, yang ke-11 pegawai pemerintah. Serikat Dagang Sektor Publik atau GSB tahun 1999, PB 184 mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi 3 kelompok besar, yaitu masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab, yang kedua legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat, dan yang ketiga investor dan kreditur yang memberi pinjaman atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Selanjutnya, hak dan kebutuhan pemakai laporan. Pada dasarnya masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know. Didefinisikan mengetahui kebijakan pemerintah, yang mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, yang mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan yang tertentu. Yang kedua, hak untuk diberi informasi, right to be informed, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang diperdebatkan publik. Yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to. Lanjutan, kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang ketiga, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias dan kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Yang keempat, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenak. Yang kelima, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Laporan keuangan pemerintah atau fokus finansial dan politik. Yang pertama, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Yang ketiga, berfokus pada tujuan organisasi. Yang keempat, melihat ke masa depan yang secara detail. Yang kelima, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Laporan keuangan sektor swasta atau fokus finansial
Yang pertama, sebagaimana besar kinerja diukur secara finansial. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Yang ketiga, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Yang kelima, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Luas pengungkapan atau disclosure yang diberikan, pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan. Yang kedua, kebijakan penghapusan atau menghentikan aktivitas internal kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang keempat, deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan atau not laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, dan tuntutan dan sebagainya. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.